Assalamualaikum. Kembali lagi di channel jam 12. Kali ini aku mau membawakan alur cerita dari manga yang berjudul Super Evolution. Gimana ceritanya? Langsung saja masuk. Oke, diawali dengan tokoh utama kita yang bernama Ming-He. Dia mengendarai sepeda motornya dengan perasaan yang emosi karena di pagi harinya dia mendapatkan kesempatan untuk menguji kekuatan supernya, dan itu diharapkan banyak sekali orang. Ada 5 tingkatan kekuatan. Yang terlemah White Dust, selanjutnya Blue Spirit, Violet Soul, Red Royal, dan Secret Black. Saat Ming-He menguji kekuatannya, dia mendapatkan White Dust, yang artinya itu tingkat terlemah dari yang lemah. Padahal penilaian itu dilihat cewek yang dia cintai. Dia menerima pandangan dan hinaan dari orang-orang di situ. Kemarahannya membuat Ming-He mengendarai motornya untuk berkeliling kota. Ming-He melihat ada sebuah cahaya terang di atas langit. Itu sebuah meteor yang entah kenapa mengarah langsung ke arahnya dan menghantam tubuh Ming-He. Dari meteor itu ada sebuah orb biru yang masuk ke dalam tubuh Ming-He. Orb itu menganalisa tubuh Ming-He yang hanya punya keberuntungan tingkat tinggi. Karena musuh mendekat, orb langsung melakukan penyatuan dengan tubuh Ming-He. Orb itu berupa wanita. Wanita itu memberikan Ming-He sebuah kekuatan untuk melindungi dirinya. Dan sekarang dia berperingkat merah. 1 tahun pun sudah terlewat begitu cepat. Tapi Ming-He belum juga bangun dari tidurnya. Muncul sebuah monster mutan kecoa di daerah Nancheng, rumah sakit di mana Ming-He dirawat. Para dokter mulai melakukan evakuasi, kecuali satu perawat yang khawatir dengan Ming-He. Dia memilih ke kamar Ming-He untuk membawa Ming-He keluar. Tapi saat itu dia sadar kalau di belakangnya ada mutan kecoa. Ming-He sudah terbangun, sekali pukulan mutan itu langsung hancur. Dia mencabut semua alat perawatannya. Ming-He mengajak perawat Song untuk keluar dari rumah sakit segera mungkin. Di luar banyak sekali mutan kecoa yang sudah menunggu. Ming-He sekali pukulan bisa menghancurkan banyak mutan. Ada satu kecoa yang bisa melewatinya dan menyerang perawat Song. Dia mengambil zat asam yang ada di situ. Zat asam itu menyatu di tinjunya, acid punch, mengenai mutan kecoa itu dan tubuhnya meleleh. Sementara itu di luar rumah sakit ada satu bus yang terjebak. Ada satu kecoa yang hampir berhasil masuk ke dalam bus. Untung saja ada satu orang yang menghalau semua mutan itu. Dan keadaan mereka semakin parah saat muncul mutan tikus yang ukurannya lebih besar dari ukuran mutan kecoa. Sementara itu Ming-He yang sudah keluar dari rumah sakit bersama perawat Song. Ada satu walkie-talkie yang mengatakan ada mutan tikus muncul. Ming-He yang mendengar itu mengatakan akan segera ke sana menyelamatkan semua staf rumah sakit yang sudah merawatnya selama 1 tahun. Ming-He sudah berada di sana. Dia melihat mutan tikus yang lagi bermain dengan bus. Ming-He percaya dengan kekuatannya. Dia maju menyerang tikus tersebut. Pukulannya berhasil mendorong jauh tikus, tapi belum bisa membunuhnya. Ming-He menghindari semua serangan dari tikus. Selagi menjauhkan tikus itu dari bus penuh orang. Melihat tikus itu salah sasaran, Ming-He meninjunya. Kali ini lebih kuat. Tikus itu ambruk. Ming-He awalnya mengira tikus itu sudah mati, tapi dia teringat kalau itu hewan yang licik. Tikus itu pura-pura mati dan langsung menyerang Ming-He yang berhasil kabur. Ming-He melihat ada bensin yang keluar dari mobil. Dia mengeluarkan korek api dan meledakkan tikus itu yang berada di dekat bensin. Mutan itu takut dengan api. Ming-He menyerap energi api yang ada di situ dan menyatukannya dengan tinjunya. Blessing Punch, pukulan kuat dan penghancur, berhasil membuat mutan tikus hilang dari dunia. Sementara itu di stasiun komando ada satu wanita yang menghubungi Lo Qian. Lo Qian adalah cewek yang disukai Ming-He. Perempuan itu bilang tidak perlu ke lokasi karena tikus mutan sudah dikalahkan. Dia bertanya sumber dari polusi itu, tapi sumber itu belum ditemukan. Kembali ke Ming-He yang sedang dirawat perawat Song. Di lokasi itu ada satu wanita yang marah-marah. Dia mencari adiknya, dan itu adalah kakak perempuan dari Ming-He. Selama 1 tahun penuh dia bekerja untuk mencari uang perawatan Ming-He.
Setelah itu Ming He sudah pulang. Dia terbangun melihat surat dari kakaknya yang sudah mulai bekerja di pagi hari. Sambil makan, Ming He melihat sebuah berita kalau pemerintah akan menawarkan hadiah uang 50 juta yuan untuk orang yang memiliki petunjuk mengenai sumber air yang terpolusi, dan kalau memburu kecoak mutan dihargai 3.000 yuan. Ming He memutuskan kalau itulah yang bisa membantu ekonomi kakaknya. Dia sudah datang ke aula bounty. Dia belum tahu rankingnya. Untuk mengikuti pemburuan, Ming He ikut kelas pelatihan. Pelatihan itu digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan lencana manusia super intern atau magang. Ming He sampai di sana, pembantu bilang hanya perlu memukul robot pengukur kekuatan. Di situ ada rekor 800 kg. Ming He memukul robot itu hingga mendapatkan skor 1000 kg. Itu adalah nilai yang cukup untuk memecahkan rekor. Setelah itu Ming He dapat voucher hadiah. Dia juga tahu ada 4 rank yang bisa ditangani di tempat ini: Starlight, Moonglow, Sunblast, dan Heaven Flare. Kalau lebih tinggi dari itu, bukan di sini cari buruannya. Ming He bertekad untuk meningkatkan kekuatannya dan membuat semua orang terkagum kepadanya. Ming He sudah ke tempat pemburuan. Di sana dia bertemu teman-temannya dulu sewaktu SMA. Zhu Zeng, dia paling sombong. Lin Yoyu, yang paling baik dan pengertian ke Ming He, dan 2 lainnya. Berkat Yoyu yang baik hati, Ming He bisa ikut grup mereka dalam melakukan pemburuan. Saat ini mereka sudah masuk ke area pemburuan. Ming He tahu kalau Lo Qian yang juga bersekolah di Institut Manusia Super berbeda dengan mereka. Dia sudah terkenal dan kuat. Ming He memikirkan polusi apa yang membuat mutan-mutan ini bermunculan. Saat itu muncul sesuatu yang besar di belakang mereka. Itu adalah mutan belatung yang bergabung menjadi satu bagian dan membentuk sebuah tangan besar. Ming He dan Yoyu berhasil kabur. 3 lainnya juga kaget melihat musuhnya dan ikutan kabur. Yoyu yang tertinggal di belakang membuat Ming He kembali dan menyelamatkannya. Dia meninju saluran air. Air yang keluar diserap di tinjunya. Pukulan pemecah gelombang. Pukulan Ming He berhasil memecah belatung yang menjadi satu itu. Berkat Ming He, Yoyu berhasil diselamatkan. Ming He mengatakan akan memeriksa gedung sekitar sampai di suatu vivarium. Ada satu vivarium yang bernomor 9. Vivarium itu pecah dan serangga yang di dalamnya hilang di Desember 2030. Dan serangga itu adalah kelabang bercorak lian pun. Ming He meneruskan memeriksa daerah sekitar. Dia melihat ke pintu belakang dan melihat ada Dr. Zhao yang ngapain berada di tempat karantina dan berbahaya seperti ini. Saat itu ada telepon dari perawat Song. Dia kaget saat tahu kalau Ming He berada di daerah karantina. Ming He juga bilang kalau Dr. Zhao berada di sini. Perawat Song bilang kalau Dr. Zhao setahun ini bertingkah aneh. Ada waktu di mana rumah sakit utama memberikan satu sampel darah makhluk bermutasi ke Dr. Zhao, dan Dr. Zhao bilang kalau dia menghilangkan sampel darah itu. Ming He langsung yakin kalau sampel darah itulah yang menyebabkan mutasi ini. Ming He meminta perawat Song untuk menelepon pihak berwajib memeriksa tempat di mana Dr. Zhao sebelumnya, dan Ming He akan mengikuti Dr. Zhao. Kemudian Ming He kembali ke tempat teman-temannya dan langsung pergi setelah mengatakan kalau mereka akan baik-baik saja selama mereka ada di sini. Ming He berlari segera menyusul kemana tujuan dari Dr. Zhao. Dia menemukan Dr. Zhao yang masuk ke sebuah bangunan terbengkalai dan dia pun juga ikut masuk. Ming He masuk sampai ke bawah tanah. Dia melihat Dr. Zhao yang tepat di depan suplai air Lanyang. Ming He langsung bertanya tentang sampel darah monster itu ke dokter. Dr. Zhao itu ketakutan dan bilang akan menebus semua kesalahannya. Ming He memujuknya keluar dari tempat itu dan memberitahu ke pihak berwajib. Mengetahui kalau Ming He belum memberitahu siapapun, wajah dokter berubah. Ming He lalu bertanya apakah di sini tempat dokter kehilangan sampel darahnya. Dr. Zhao bilang kalau dia tidak menghilangkan sampel darah itu. Setelah itu Dr. Zhao berbicara tentang apa yang dia anggap benar dilakukan. Intinya menurut Dr. Zhao, manusia seperti parasit di bumi dan semesta tidak membutuhkan manusia yang hanya bisa merusak bumi.
dan segala apa yang dia katakan. Ming He hanya menanggapi itu dengan tenang. Dr. Zhao makin menggila. Dia mengatakan kalau itu semua sudah dia rencanakan dan ingin menyingkirkan penyakit di bumi, yaitu manusia. Ming He yakin kalau mutasi ini tidak akan menyebar lebih jauh karena sudah di lockdown. Tapi Dr. Zhao kesini bukan tanpa alasan. Di belakangnya ada sumber air yang akan mengarah ke seluruh kota. Dan dia berencana mencemari sumber air itu. Ming He berpura-pura tidak paham dengan menyentuh dada Dr. Zhao. Dia memilih pergi karena dia tipe orang yang mementingkan diri sendiri. Dr. Zhao memilih tidak mengejar Ming He dan akan menuangkan darah itu ke suplai air. Tapi saat dia mencari, sampel darah yang dia punya sudah menghilang. Dia sadar kalau Ming He sudah mencuri sampel darah itu. Diliputi kemarahan, Dr. Zhao ternyata sudah melakukan percobaan ke tubuhnya sendiri. Dia berubah menjadi makhluk mutasi. Zhao mengejar Ming He. Dari pundaknya, dia membuat mutasi lain. Saat dilemparkan muncul dua monster mutasi yang mengejar Ming He. Ming He sudah naik tangga, tapi saat itu mutasi berhasil memutus tangga tersebut. Ming He terkepung 4 mutasi. Saat mereka maju menyerang, Ming He memanfaatkan itu untuk melompat dengan tumpuan mutasi itu. Dia berhasil naik ke permukaan. Di atas dia melihat adanya semen basah, pukulan mistik, ekstraksi elemen. Ini nama teknik dari Ming He. Dia mengekstraksi elemen di sekitarnya menjadikan pukulan elemen. Dan kebetulan ini adalah semen. Ming He mengarahkan ke lubang itu dan langsung mengeraskan semen basah dan menutup jalan tersebut. Dr. Zhao tidak berhasil menyusul Ming He. Ming He terus berlari menjauh dari Dr. Zhao sambil menghindari tempat di mana Yoyu berada. Sementara itu di satu party yang sedang berburu, mereka dikejutkan saat Dr. Zhao muncul di situ dan membunuh 2 temannya. Dengan sangat mudah Dr. Zhao berhasil membunuh 2 orang di sana. Dia tidak bisa menghabisi mereka semua karena lagi terburu-buru mengejar Ming He. Ming He sudah tahu monster sudah mengetahui lokasinya dari bau badannya. Melihat ada pom bensin, Ming He menyirami badannya dengan bensin dan itu berhasil membuat monster kehilangan jejak Ming He. Tapi ada satu monster yang menyadarinya dan langsung menyerangnya. Ming He tahu kalau monster ini terpisah dari monster lain dan pilihan terbaik adalah membunuh monster tersebut. Di tempat ini tidak ada elemen yang berguna. Ming He terpaksa menyerang duluan. Monster itu menghindar dan berhasil menangkapnya. Untung saja ada satu kotak perlengkapan yang terjatuh menimpa kepala monster itu. Berkat itu Ming He bisa memukul balik. Satu pukulan lain dilakukan Ming He ke monster itu dan pukulan terakhirnya berhasil membunuh monster tersebut. Sementara itu di Dr. Zhao yang merasakan kalau monster mutasinya dikalahkan Ming He. Dia sampai di mana Ming He membunuh monster itu dan menyuruh mutasi lain memakan mayat monster yang mati. Dan itu membuat mereka kembali mutasi lebih kuat dan cepat. Ming He terus berlari menjauh sampai di sebuah taman hiburan, sebuah tempat yang rumit untuk melawan mereka semua. Ming He sudah melakukan persiapannya sebelum bertarung. Muncul monster lain yang sudah lebih besar. Ming He berhasil menghindari setiap serangan dari satu monster. Tapi saat tahu ada 3 monster lain, dia memilih lari saja. Ming He menuju ke atas rel roller coaster. Satu mutasi sudah sampai. Ming He menyerang elemen emas yang ada di situ. Satu pukulan Ming He bisa menghancurkan tangan mutasi. Dan itu dilanjutkan. Satu pukulan kuat menghancurkan mutasi itu. Satu mati. Pukulan itu atribut emas. Muncul mutasi lain di depannya. Satu lagi merayap di bawah rel. Satu di atas menyerang Ming He. Dia berhasil menahan serangan itu dan memasukkan satu pukulan. Tapi mutasi itu membuat bone armor di tubuhnya. Pukulannya nggak ada efek sama sekali. Begitu juga dengan monster yang ada di bawah. Saat akan menginjak tubuhnya, muncul tulang yang melindungi tubuhnya. Kedua mutasi itu mengepungnya. Ming He dengan segala cara berhasil menahan setiap serangan dari kedua monster itu. Ming He memilih menyerang yang ada di bawah. Satu pukulan yang bisa menghancurkan mutasi berhasil ditahan dengan armor tulang mutasi. Ming He hanya tersenyum karena dia sudah tahu kalau roller coaster sudah mendekat.
Mutasi yang tidak melihat itu terlindas. Ming-He dengan cepat masuk ke rel dan menghindari roller coaster. Ya, itu sudah disiapkan Ming-He sebelum pertarungan. Tinggal satu lainnya. Saat itu dia bergelantungan. Ming-He berhasil menangkap dua tangan monster itu. Ming-He langsung terjun ke bawah dengan menginjak tubuh monster tersebut dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu dia menghubungi perawat Song dan mengatakan semuanya tentang Dr. Zhao. Ming-He meminta perawat Song menghubungi manusia super lain ke gedung besar kota karena Dr. Zhao bermutasi, dan saat ini Ming-He menuju ke sana. Tapi di tengah perjalanan dia melihat ada Dr. Zhao yang sedang menunggunya. Dr. Zhao sudah menunggunya. Dia menunjuk ke teman-teman Ming-He yang berada di atas wahana meminta pertolongan. Ming-He dengan tenang memulai pembicaraan dengan Dr. Zhao. Terjadi perdebatan di sini tentang manusia yang menjadi penyakit dan manusia yang selalu bisa berevolusi. Ming-He membuat taruhan jika Dr. Zhao bisa mengalahkannya, dia akan memberikan sampel darah tersebut. Kalau Dr. Zhao menolaknya, Ming-He pergi dari situ dan tidak peduli dengan teman-temannya karena mereka manusia super yang sudah siap dengan kematian. Dr. Zhao mengancam Ming-He dengan melemparkan tulang tajamnya ke arah teman-teman Ming-He termasuk Yoyu. Dr. Zhao tidak mau mengejar Ming-He terlalu jauh. Dia akhirnya setuju dengan taruhan Ming-He. Dr. Zhao membuat sebuah barir tulang melingkari tempat mereka akan bertarung. Dr. Zhao percaya diri bisa mengalahkan Ming-He yang hanya dinilai White Dash. Dr. Zhao menyerang dengan melemparkan tulang tajam ke Ming-He. Ming-He dengan susah payah menghindari setiap tulang itu, tapi dia dikejutkan dengan Dr. Zhao yang berada di depannya dan berhasil menebas tubuhnya. Ming-He masih bisa berdiri. Dr. Zhao kembali menyerang Ming-He. Dia menggunakan darah di tangannya dan dia berhasil menutup penglihatan dari Dr. Zhao. Ming-He ke belakang menggunakan atribut darah miliknya. Pukulan Ming-He berhasil membuat Dr. Zhao terjatuh. Selagi Dr. Zhao bangkit dan mengoceh, Ming-He mendaratkan beberapa pukulan lain ke tubuh Dr. Zhao. Dr. Zhao menerima setiap pukulan itu dan tampak masih baik-baik saja. Dr. Zhao mulai sombong dengan kekuatan miliknya dan mulai menyerang Ming-He. Ming-He berhasil menghindari beberapa serangan itu, tapi dia terkena pukulan telak di perutnya. Saat berada di udara, Dr. Zhao menyerang dengan tulang-tulang di tangannya. Tapi tak ada satupun yang kena karena stat keberuntungan tinggi dari Ming-He. Dr. Zhao mengambil tulang yang lebih besar. Dia akan melempar itu ke teman Ming-He. Karena Ming-He yang tanpa sadar terlempar keluar dari zona pertarungan mereka. Dan yang dia pilih adalah Yoyu. Tulang tajam itu menembus dada Yoyu. Melihat itu, Ming-He sangat marah. Walaupun ada kesempatan Yoyu berhasil hidup, Ming-He bersumpah akan membunuh Dr. Zhao. Kedua tangannya memancarkan aura merah. Keduanya maju menyerang. Setiap pukulan Ming-He dihadang. Dr. Zhao unggul dalam pertarungan tinju tersebut. Sekali serangan Ming-He terdorong. Dr. Zhao loncat menyiapkan serangan di kedua tangannya yang berkepal. Serangan kuat itu menghantam kuat ke arah Ming-He. Untung saja Ming-He berhasil menghindar dan keluar dari zona lagi. Dr. Zhao masih percaya diri dan akan membunuh satu teman lainnya. Tapi Ming-He mengatakan kalau bakatnya bukan White Dash. Dia sudah mendaratkan 49 pukulan yang menjadi tanda di tubuh Dr. Zhao. Muncul tangan besar di sekeliling Ming-He. Teknik rahasia Star Mark Multiple Fish. Seluruh pukulan mengarah ke tempat di mana mereka ditandai. Dr. Zhao sangat kaget melihat itu. Dia yang seorang agen kedaulatan surga dikalahkan orang yang bahkan tidak lolos ujian masuk sekolah. Semua pukulan sudah mendarat dan menghasilkan ledakan yang besar. Ming-He berdiri melihat Dr. Zhao yang sudah mati. Dan dia berhasil menyelamatkan teman-temannya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 2.